insyaallah. Baik, sahabat Quran Allah, bahagia rasanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh MC tentang keberadaan teman-teman yang sahabat Quran yang bergabung ini luar biasa ya. Semoga ini menjadi catatan amal besar insya Allah Subhanahu wa taala, dan kumpulan ini juga menjadi kumpulan yang akan berulang nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih MC. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul adzim. Sahabat Quran untuk Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang terhingga buat kita saat ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hanya pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini untuk sama-sama mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang merupakan kewajiban kita secara individu atau yang disebut dengan fardu ain, dan kemudian kita praktekkan. Betul memang apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, kiai kita, ajengan kita yang mengingatkan tentang bahwa betapa belajar Al-Quran, wabil khusus mempraktekkan baca Al-Quran itu adalah sesuatu yang fardu ain. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini dan seterusnya menjadi catatan amal dan sekaligus bekal buat kita untuk beradaptasi dan terus berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Dan semoga pula menjadi bekal buat kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para sahabat dan seluruh umatnya. Baik, sahabat Quran, rahmat Allah, luar biasa. Tadi sudah disampaikan sahabat-sahabat ini dari berbagai kota dan bahkan dari luar negeri. Ini subhanallah. Baik, untuk kebarokahan pertemuan kita, mari sejenak mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim yang akan saya bacakan di layar. Surat An-Naml. Surat An-Naml. Bisa langsung lihat aja di layar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
إذ قال موسى لأهله إن آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاء ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. صدق الله العظيم. Baik, sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita membaca surat yang insya Allah penuh dengan keberkahan yang menguatkan kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Sahabat Quran, kemarin kita sudah membahas tentang mat, ya. Masih ingat dengan teori dan metodenya? Nah, ini ya, teori dan metodenya. Mari kita buka slide yang pernah kita buka sebelumnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita mempraktekkan bacaan panjang 2, kemudian 4 harokat dan 6 harokat. Nah, itu ya. Baik, pengukuran fondasi tahsin. Nah, coba perhatikan, masih ingat konsistensi tanda panjang? Ya, kita sudah membahas tanda-tanda panjangnya, sekarang kaitan dengan konsistensinya. Mohon maaf, metodenya adalah, nah ini ada metode mengayunnya dengan kalau 2 harokat kita mengayun dengan sekali mengayun atau SMS. kalau 4 harokat DMS 2 kali mengayun suara. Kalau 6 harokat 3 kali mengayun suara. Ya, kemarin kita udah contohkan 2 harokat ma'u. Ya, kalau yang 4 harokat ma'u, gitu ya. Kalau yang 6 harokat 3 kali ngayun ma'u. Nah, gitu ya. Itu kaitan dengan mengayun, ya, metode mengayun. Bagaimana dengan ketukan? Nah, gitu ya. Untuk memudahkan, ini metode saja. Dan tentu bukan mencari dalilnya, karena ini metode bisa saja caranya berbeda-beda. Yang pasti substansinya, bahwa ketepatan panjangnya itu benar-benar akurat, gitu ya. Dengan mengayun, dengan mengetuk, kalau 2 harokat 2 kali ketukan, gitu ya. Contohnya ma'u, jadi sama dengan sekali ngayun ya, ma'u. Jadi ngambil ketukan singkat ini, bukan per huruf, ma'u. Kemudian yang 4 harokat 3 kali ketukan singkat, ma'u, sama dengan 2 kali ngayun, ma'u, gitu ya. Oke, ini metodenya ya. Kemudian 6 harokat 4 kali ketukan singkat, ya, ma'u, gitu ya. Jadi ini 4 ma'u, jadi sama dengan 3 kali ngayun, ma'u, gitu ya. Nah, itu kita mengulang saja untuk mengingat kembali, ya. Baik, kita lanjut ke materi pokok kita.
adalah kaitan dengan konsistensi panjang yang sekarang keseimbangan dengung, ya. Jadi poin yang kedua ini, ya. Jadi ternyata satu materi kita bahas sampai 2 kali pertemuan, gitu ya. Nah, saya rasa untuk yang ke materi kedua ini kita juga akan menyelesaikan 2 kali pertemuan, ya. Konsentrasi penuh. Sekali lagi saya sampaikan bahwa majelis ini akan menjadi majelis yang pertama mendapatkan ilmu baru. Yang kedua, kalaupun sudah tahu, maka mungkin kita menemukan dari segi metodenya. Kalaupun tidak, sudah tahu dari segi baca, tapi juga ini metode untuk memudahkan kita untuk mengajarkan nanti kepada anak-anak kita, peserta kita, gitu ya. Dan yang keempat, jangan lupa bahwa dengan ini menjadi sarana untuk silaturahim kita, gitu ya. Jadi insya Allah tetap bermanfaat, ya. Baik, kita masuk ke materi yang yang kedua. Nah, saya langsung saja memperlihatkan layar, ya, berkaitan dengan keseimbangan tanda guna. Nah, sebelum bicara masalah seimbang dari segi guna, maka pertanyaan munculnya adalah bagaimana kita apa saja tempat guna itu, atau di mana saja tempat guna itu, ya. Nah, ini ada 5 tempat, ya, 5 tempat. Ada nun tasdid, ada mim tasdid, kemudian yang ketiga nun mati, kemudian yang keempat adalah tanwin, dan yang kelima mim mati bertemu dengan ba. Jadi ada 5, ya. Pertama nun tasdid, yang kedua mim tasdid, yang ketiga nun mati, yang keempat tanwin, yang kelima mim mati bertemu dengan ba. Sahabat Quran rahmat Allah, jadi inilah 5 tempat, ya, dalam Al-Quran itu ketika kita mendengung, gitu ya. Jadi tidak lebih dari itu, ya, 5 tempat ini. Mudah, ya, dihafal. Kalaupun tidak hafal nggak apa-apa, yang penting ingat. Nah, itu sama aja, ya. Nah, pokoknya berarti memang mau tidak mau harus kita hafal, gitu ya. Oke. Sebelum mengarah kepada praktek, gitu ya, kita pahami dulu apa yang disebut dengan gunnah. Dari gunnah itu bahasa mudanya itu adalah tarannum. Jadi suara yang empuk, yang enak didengar, gitu ya. Atau ada yang bilang dalam kitabnya itu siulan, ya, atau nyanyian burung, gitu ya. Ya, dan rasanya keindahan di dalam berlagu juga kebanyakan itu pada tempat ini, dengung. Dan kalau akrab dengan bernyanyi, sahabat Quran, sering kita dengarkan nyanyian-nyanyian termasuk nyanyian religi, gitu ya. Pernah dengar nggak begini? Nah, itu tuh gunnah itu tuh, ya. Jadi suara yang tarannum, enak didengar. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mendengung itu? Yang pasti adalah masuk hidung. Nah, itu ya. Kalau bahasa Sunda itu ngirung, ya. Bagi teman-teman yang di luar Jawa Barat begitu, ya. Nah, kalau mendengung itu namanya ngirung, gitu ya. Mendengung, masuk hidung, ya. Jadi kalau tidak masuk hidung, ya tidak akan disebut gunnah, gitu ya. Karena yang namanya gunnah itu masuk hidung. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa yang disebut dengan penekanan yang harus seimbang dengung ini, gitu ya. Yaitu poin utamanya selain masuk hidung juga harus dinikmati, begitu. Karena jangan sampai hanya sebatas masuk hidung. Walau nanti ada tingkatan gunnah itu. Ada yang akmal, kemudian kamil, kemudian naqis, dan anqas. Nah, itu ada 4 berarti, ya. Yang paling sempurna, yang kedua sempurna, yang ketiga kurang, yang keempat paling kurang. Nah, itu ada. Nah, yang kita bahas ini sebenarnya yang 1 dan 2, gitu. 1 dan 2. Yaitu saat-saat ini, yang 5 ini. Yaitu nun tasdid, mim tasdid, nun mati tanwin yang tentunya berhubungan dengan huruf yang lain. Nanti kita bahas, ya. Nah, gitu ya. Kemudian mim mati bertemu dengan ba. Nah, gitu.
Nah, ini yang masuk ke kategori gunnah yang kita bahas di sini, yaitu yang memiliki tingkatan akmal dan kamil, yaitu sangat sempurna dan sempurna. Yaitu di mana bacaannya itu tidak sekedar masuk hidung saja, gitu ya. Tapi apa? Tapi dia kadarnya itu kalau diukur itu menjadi ukurannya itu 2 kali tasdid. Wah, ini 2 kali tasdid gimana nih? Nah, kita bahas nanti ya. Dari ukurannya itu. Dari dengan cara 2 kali tasdid itulah mampu kita menikmati dengungan itu. Gitu. Ya, jadi artinya kalau guna itu syaratnya 2. Pertama masuk hidung, kemudian ditahan, yang kedua adalah ditahan dengungan itu seukuran 2 kali tasdid. Begitu. Nah, di mana saja tempatnya? Ya ini. Nun tasdid, mim tasdid, nun mati, tanwin, mim mati ketemu ba. Ya. Nanti siap-siap ya, saya mau nunjuk nih di antara sahabat yang sudah bergabung nih, sudah 300 sekian orang, salah satunya. Siap-siap nanti kalau saya nunjuk, silakan menghafal atau menyebutkan tempat guna tanpa melihat catatan. Nah, gitu ya, siap-siap. Nah, karena ini mau tidak mau nih, harus diingat ya saat membaca Al-Quran, karena ketika kita membaca ini harus diterapkan bacaan itu dengan gunnah. Oke, baik, kita bagaimana cara menerapkan gunnah. Kita pahami dulu kaitan dengan tasdid. Nah, ini satu-satu kita bahas ya. Nun tasdid, mim tasdid. Nah, pekan yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara membaca tasdid. Nah, ternyata kalau dihitung tasdid itu 2 harokat. Kenapa? Karena huruf yang bertasdid itu menunjukkan 2 huruf. Itu sama dengan farro, ini contoh. Aslinya faroro aslinya, berarti 2 huruf. Jadi ketika membaca farro ya sama dengan kita membaca mat. Gitu ya. Sama dengan kita membaca mat seperti yang 3 huruf kemarin kita contohkan tabba. Gitu ya. Yang awalnya qala kan 3 huruf tuh. Ketika tabba 3 huruf jadi sama. Qala tabba farro. Nah, berarti kalau dari segi metode kita mengayun, berarti sekali ngayun tasdid itu keumumannya. Jadi mulai dari alif atau hamzah sana, yang awal alif diharokatin jadi hamzah, gitu ya, sampai ke ya, ketika tasdid itu sekali ngayun. Ya, abba, gitu ya, atta, assa, ajja, gitu ya. Sama dengan panjang 2 harokat, qala, gitu ya, qila, yaqulu, nuhiha. Nah, sekali ngayun. Nah, jadi artinya untuk tasdid itu keumumannya adalah sekali mengayun suara. Gitu ya. Ketika kita baca seperti itu, ya. Alla, ajja, assa. Nah, gitu. Dan ternyata ada pengecualian dari sekian banyak huruf itu 28 itu sisanya apa yang untuk nun dan mim. Nah, gitu ya. Untuk nun dan mim tidak lagi sama dengan bacaan keumuman tasdid pada huruf yang lain. Nah, gimana ini? Nah, ukurannya ditambah sekali tasdid lagi, berarti 2 kali tasdid. Jadi tidak lagi kalau kita membaca inna sekali ngayun, gitu ya. Tapi inna, gitu 2 kali ngayun. Atau sama dengan ketukan 4 harokat, gitu ya, 2 kali ngayun. Atau kalau ngetuk berarti 3 kali ketukan. Ya, kalau 2 kali ketukan inna. Nah, sempurnanya dengung itu dengan 3 kali ketukan. Inna. Nah, itu bisa kita terapkan ya buat diri kita. Tapi kalaupun juga sudah bisa ajarkan ke anak-anak kita, murid-murid kita, cara menerapkan gunnah itu dengan 3 kali ketukan singkat kalau bahasa saya. Ketukan singkat atau 2 kali mengayun. Sekali lagi, dengan ngayun inna, gitu ya. Dengan ketukan inna, bisa ya. Nah, mim tasdid juga sama. Amma, amma, amma. Nah, gitu ya. Amma yatasaalun. Nah, gitu. Bisa ya? Tuh, udah langsung nun dan mim. Sama. Gitu ya. Dimanapun kita temukan nun dan mim tasdid, maka cara bacanya 2 kali mengayun. Ya. Qul a'udzu birabbin binna. Sampai na dulu ya. Binna. Sama.
Apalagi surat An-Nas nanti kita coba ya. Itu semua ujungnya itu nun tasdid, gitu ya. Seperti itu. Nah, itulah cara membaca nun tasdid dan mim tasdid. Nah, gitu. Lalu bagaimana dengan nun mati tanwin? Nah, nun mati tanwin, sahabat-sahabat, sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita pahami semua. Bagi yang sudah lancar kan, kemarin kami sudah mengetes gitu ya, dengan bacaan yang luar biasa surat Az-Zumar ayat berapa tuh? Ayat 6 dan 7. Nah, alhamdulillah ada yang lancar gitu ya, luar biasa, juga terapan gunanya juga udah keren. Ya, sehingga saya juga menetapkan ada level 2. Jadi sehingga tidak gabung di level talaki. Jadi mohon maaf, nanti insya Allah akan akan diakomodir nanti level berikutnya buat yang belum masuk ya. Belum masuk ke level 2 ya, atau belum masuk ke kelas talaki ya, insya Allah. Nah, buat yang level 1, nah ini ternyata pada nun tasdid mim tasdidnya udah bagus, tapi nun mati tanwinnya, nah ada yang kelewat 1 2 gitu ya. Ada juga dengungannya udah ada, tapi pada tempat tertentu enggak. Nah, itu yang perlu terus diingatkan. Nah, bagaimana dengan nun, lagi-lagi nun mati tanwin itu juga harus ditahan. Ukurannya sama dengan nun tasdid mim tasdid, yaitu 2 kali ngayun atau 3 kali ketukan singkat, 2 kali tasdid. Walau memang kalau mau merinci, nah ada itu ya, yang sudah belajar tajwid ada kita rinci ya. Yang dengung itu apa? Yang pertama idgham bi gunnah. Oke? Idgham bi gunnah. Ini hanya selewat aja, saya tidak akan merinci sedetail mungkin karena nanti insya Allah mudah-mudahan panjang usia kita semua, kita akan bahasin nanti level 3 itu. Kita kan ceritanya level 1 nih. Wah, berarti masih 2 level lagi ke depan gitu ya. Tapi insya Allah detail nanti. Nah, ini saya coba untuk menggambarkan secara umum saja. Pertama apa? Idgham bi gunnah. Yang kedua apa? Ikhfa. Gitu ya. Yang ketiga iklab. Jadi 3 tempat inilah yang dimaksud untuk dengung yang harus ditahan 2 kali ngayun gitu ya, atau 3 kali ketukan singkat gitu, atau yang disebut tadi sama dengan 2 kali tasdid gitu ya. Lalu sisanya yang mana? Yaitu izhar dan idgham bila gunnah. Nah, gampangnya semua nun mati tanwin itu ketika dibaca itu dengung, kecuali ketemu dengan huruf izhar dengan idgham bila gunnah, selesai. Atau mudahnya gini, langsung ke hurufnya. Semua bacaan nun mati tanwin itu dibaca dengung ya, ketika bertemu dengan huruf-huruf yang ada, kecuali untuk huruf tenggorokan aha, kita harokatkan saja. Aha, tenggorokan tengah, gha, tenggorokan atas. Ya. Nah, ini kalau menurut posisi yang ada kelihatan di sini ya. Oke, kemudian tambah laro atau lari kalau gampangnya. Jadi 8 huruf ya, 8 huruf. Ada 8 huruf yang membuat nun mati tanwin itu tidak dengung. Berarti sisanya berapa? Jumlah huruf 28, berarti 20 huruf dalam Al-Qur'an itu membuat nun mati tanwin menjadi dengung. Nah, begitu. Ya. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, ikuti apa yang ada saja dulu. Mohon maaf. Belum detail mungkin. Contoh, ketika nun mati tanwin ketemu ta misalkan, konsentrasi, ada contoh di sini ya. Konsentrasi pada menahannya aja dulu. Mungkin ada yang sudah tidak sabar menahan, gimana sih baca ikhfa itu misalkan. Oke, yang ada aja dulu. Ikuti apa yang terdengar dulu. Karena kalau ini dibahas detail ini cukup panjang begitu ya. Yaudah yang sekarang kita pahami, yang penting dengung-dengung yang kita kedepankan dulu, yaitu menahan dengungannya. Anta, nah itu dulu. Ya, ditahan. Jadi tidak lagi anta, sekali ngayun tuh. Anta, nah seharusnya anta, atau 3 kali ketukan anta, in kuntum, nah, jadi 3 kali ketukan irama ya, 3 kali ketukan irama atau 2 kali ngayun tadi ya. Oke, jadi ada 2 metode kita ya, langsung bisa diterapkan, yaitu mengayun 2 kali atau 3 kali ketukan irama. Anta,
Nah, coba dipraktekkan masing-masing ya. Diikuti saja, walau tidak bersuara, tidak terdengar suaranya karena di mute ya. Sekali lagi, jadi terapkan saja dulu apa yang dipahami saat ini. Karena sebenarnya kalau ikhfa itu ada beberapa bagian yang memang beda-beda bunyinya. Nah, insya Allah detailnya nanti level 3 ya. Mudah-mudahan ini panjang usia dan semangat untuk terus mengikuti program kita ini. Oke. Demikian pula dengan may ya'mal, nun mati ketemu ya, bahasan idgham bi gunnah. Ya. May ya. Nah, sama tuh. Tidak boleh may ya, tapi may ya. Nah, ditahan. Gitu ya. Ditahan 2 kali tasdid atau 3 kali gitu kan irama. Malah mungkin nanti ada catatan-catatan ya, tapi ini fokus dulu, dengung dulu ya, dengung dulu. Demikian hanya tanwin ketemu ba. Alimun bidati. Nah, sama tuh. Alimun bi sama. Ya. Kalla layumbadanna. Nah, itu ditahan. Hati-hati, ada double itu, siap-siap. Dengung dalam satu kata itu bisa dua tempat. Nah, itu ya. Oke. Begitu juga Rabbuhum bi. Atau dalam surat Al-Adiyat Rabbahum bi. Nah, itu ya. Rabbahum. Kalau di surat Al-Adiyat Inna Rabbahum bi. Hum bi, mim mati ketemu ba, jangan hum bi. Sekali ngayun, tidak. 2 kali ngayun. Hum bi. Nah, itu ya. Nah, ini harus perhatikan tempat dengung ini. Yang ada 5 tempat secara umum di dalam Al-Quran. Kita ulang lagi. Di mana saja? Nun tasdid, mim tasdid, kemudian nun mati, tanwin, mim mati ketemu dengan ba. Ada 5 ya. Diulang lagi, coba semua harus wajib hafal nih, bukan lagi harus, wajib hafal. Karena kalau diterapkan dalam Quran itu harus ingat 5 tempat ini. Sekali lagi, nun tasdid, mim tasdid, nun mati, tanwin, mim mati ketemu ba. 5 tempat. Baru nun mati tanwin tidak lagi dengung kecuali apa? Ketika dia bertemu dengan huruf idhar yang keluar dari tenggorokan. Hamzah dengan ha besar, ain dengan ha, kemudian ghin dan kha, atau divokalkan aha, aha, gha, kha. Nah, itu tidak dengung, artinya tidak ditahan, ya, tidak ditahan 2 kali tasdid. Ya, jadi sekali ngayun saja. An'amta. Nah, nun mati tidak boleh ditahan kalau ketemu ain tidak boleh. Min tahtihal anha. Nah, itu anha. Gitu ya. Dan idhar ini hati-hati, jangan sampai takut mendengung masuk hidung lalu dipercepat. Itu salah juga. Tetap nun dan mim itu pasti masuk hidung. Sadar nggak sadar. Ya, an udah pasti karena 2 makhraj ya. Nun itu di lidah dan juga hidung. Mim juga demikian. Ya, amta pasti masuk hidung. Yang dimaksud di sini adalah menahannya. Nah, gitu ya. Jadi tidak menahan. Dia sekali ngayun saja. Ya, an'amta begitu. Tidak boleh ditahan an'amta. Nah, tidak boleh. Ya. Atau dipercepat an'amta, nggak boleh juga. An'amta, tapi an'amta. Artinya tetap mendapatkan hak satu ketukan dan jelas juga masuk hidung walau tidak ditahan. Seperti ditahannya kita membaca nun tasdid, mim tasdid. Begitu. Demikian pula untuk lam dan ro. Nah, ketika ketemu lam dan ro, maka nun mati tanwin ini langsung idgham, tidak terdengar lagi bunyi nun dan nun tanwin. Itu langsung kepada huruf ro dan lam. Walam yakul lahu. Tidak lagi bunyi dengung, hilang, langsung melebur kepada huruf lam. Demikian huruf ro. Mirro, yang terdengar ro, tidak lagi ada nun. Nah, itulah huruf yang membuat nun mati tanwin tidak lagi gunnah atau dengung atau ditahan 2 kali tasdid. Jadi itu adalah pengecualiannya. Nah, sisanya ketika ketemu dengan 20 huruf dan selain yang 8 tadi, maka harus ditahan. Ukurannya 2 kali tasdid
atau 2 kali ngayun atau dengan 3 kali ketukan irama. Inna. Gitu. Nah, kita ambil contoh yang ada di bawah ini. Mohon maaf, ini ada kesalahan ketik ya, karena copy paste dari aplikasi. Hunna, hati-hati. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, walau mau berhenti dengung itu tetap dipertahankan. Itu ya, tetap dijaga. Oke, hunna dengung. Itu ya, libasul lah dengung tidak? Tidak. Ya, kecuali yang tadi ya, tanwin ketemu lam. Kum wa mim mati ketemu wa. Nah, baru dengung itu mim mati ketemu ba, baru dengung. Terus mim mati ketemu mim gimana? Nah, masuk kepada mim tasdid, udah pasti tasdid di sana. Jadi tidak dimasukkan, gitu ya. Oke, malu nanti ada rinciannya nantilah. Itu level 3. Pokoknya bagaimana kita menerapkan bacaan saat mim mati ketemu dengan ba, gitu ya, dibaca gunnah. Nah, sementara ini tidak ketemu dengan ba tapi waw, berarti idhar, baca dengan jelas. Wa antum, nah didengung juga ya, berarti ikhfa disertai gunnah. Tumli tidak guna, libasulla tidak guna, alias idgham bila guna. Hun, nah hati-hati guna. Jadi walau kita mau mematikannya karena waqaf, tetap ada gunanya. Kenapa? Karena 2 huruf nun. Ya, karena guna, karena tasdid. Jadi tetap dipertahankan gunanya. Sekali lagi, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lahun, tidak lahun, lahun, tapi ditahan, lahun. Nah, gitu ya, 2 kali tasdid. Sip, wallahu a'lam bishawab. Demikian teorinya dan sekaligus metodenya di dalam membaca gunnah. Tapi tentu tidak sekaligus kita terapkan di sini. Kita akan mengaitkan juga kaitan dengan masalah panjang saat kita membaca Al-Quran. Ya, nanti kita terapkan di bacaan gunnah ini di surat An-Nas. Nah, surat terfavorit ya. Oke. Favorit setelah Al-Ikhlas ya. Sadar nggak sadar setelah Ikhlas ya An-Nas gitu ya. Setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, setelah Al-Fatihah An-Nas gitu ya. Nah, mari kita juga walau udah menjadi favorit gitu ya, tetap favoritnya itu tapi tepat begitu ya. Favoritnya tetap tepat. Kita terapkan gunanya. Surat An-Nas. Ya. Siap-siap ya. Nih kayaknya nih kita akan terapkan di sini nih, Kang MC, surat An-Nas. Nah, saya akan coba dan ini kita bahas kembali kaitan dengan panjang dan juga gunnah. Jadi ya, sekali lagi kaitan dengan panjang dan juga gunnah. Dan lagi-lagi harus mempertahankan konsistensinya dan keseimbangannya. Nah, gitu ya. Nah, di mana ini kita coba dulu. Saya akan bacakan dulu dengan lagu ros ya, tidak bayati kurdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan. Alhamdulillah. Baik. Apa yang perlu ditekankan? Tentu sesuai dengan materi kita. Konsistensi panjang dan keseimbangan gunnah. Oke. Mari kita bahas. Nah, konsentrasi sahabat Quran yang Allah SWT ini insya Allah menjadi bekal buat menerapkan tentunya yang pertama-tama buat kita dulu ya, buat kita. Tapi kalau alhamdulillah Ustadz saya sudah biasa itu baca kayak gitu, alhamdulillah keren.
Mudah-mudahan nanti insya Allah siap-siap juga jadi pengajar ya. Kemarin saya sudah umumkan, sahabat yang sudah kalian baca, insya Allah akan kita juga rekrut untuk memenuhi kebutuhan sahabat yang lain yang belum bisa belajar baca Quran atau yang belum bisa baca Quran dengan fasih. Nah, sementara kemampuan ketersediaan guru terbatas, jadi siap-siap sahabat-sahabat juga akan menjadi pengajar nanti ya. Oke, sekalian nih, bagaimana metode mengajarnya bisa mengambil dari apa yang kita bahas pada malam hari ini dan seterusnya. Oke, pertama, konsistensi panjang. Perhatikan, mulai dari basmalah atau bahkan ketika ta'awud itu, coba perhatikan semua ujung yang kita baca. Bagi teman-teman sahabat-sahabat yang sudah belajar tajwid, namanya apa? Mad arid lisukun. Ya. Kenapa diistilahkan itu nanti level 3. Pokoknya kita coba mendekatkan aja dulu ya, sekilas saja. Nah, arid lisukun itu ada pilihan panjang. Boleh 4, boleh 2, 4 itu isyaratnya 2 ya. 2, 4, 6. Nah, di dalam terapan ini, walau ada pilihan, tapi harus konsisten. Ya, harus istiqomah. Kalau dari awal milihnya 2, maka semua arid itu 2. Gitu. Kalau dari awal 4, maka semua arid itu 4. Dan begitu juga 6 harokat. Gitu. Contoh, ketika kita tahu, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 3 kali kutukan irama atau 2 kali ngayun. Jim, jim, 2 kali ngayun. Maka semua ujung arid itu 2 kali ngayun. Im, nas, sampai habis nasnya sama. Nah itu. Dia dari konsisten. Kalau 2 semuanya 2. Kalau 4 semuanya 4, kalau 6 semuanya 4. Apa semuanya 6? Gitu. Kaitan dengan panjang. Sekarang kaitan dengan gunnah. Nah, gunnah demikian halnya. Karena gunnah ini sudah jelas, tidak ada perbedaannya. Dari segi ukurannya sama, 2 kali tasydid. Nah, maka semua gunnah yang ada, yang kita baca ini khususnya surat An-Nas, maka sama menahan dengungannya. Ya, contoh pada An-Nas yang akhir, semua itu sama, ya, ya, binna, termasuk ayat 4, khonna sama, atau ayat 4 pada awalnya, min sya sama, min sya sama, ya, kemudian ayat 6, ya, jinna sama, ya, wanna sama. Oke, jadi harus sama, jangan sebutnya guna tapi terapannya beda-beda. Nah, itu nggak seimbang namanya, ya. Padahal di dalam kaidahnya itu harus seimbang. Nah, gitu. Nah, sekarang kita terapkan aja ya. Tapi gini, kita akan mengambil yang ada 3 pilihan itu ngambil yang pilihan yang kedua, yaitu yang 4 harokat. Oke, 4 harokat berapa kali ngayun? 2 kali ngayun atau ketuk, 3 kali ketukan singkat. Bisa ya? Oke. Dan ternyata nanti pada ayat 1 sampai 6 di penghujung itu kita bisa menerapkan 5 jari kita. Nah, ini gampang nih. 5 jari kita untuk menerapkan dengungan dan juga 4 harokat yang kita pilih. Gitu ya? Oke, pelan-pelan. Saya mulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2 kali ngayun, 4 harokat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali ngayun sama ya. 3 kali ketukan irama. Nah, sekarang kita masuk surat An-Nasnya. Ini sebelum mat 4 harokat dan juga guna. Nah, kita bisa terapkan 5 jari kita. Qul a'udzu birabbin nas.
Dari hitungan pertamanya bi, masuk bingung, ditahan dulu satu, baru masukkan na, yang kemudian panjang. Nah, 2 kali ngayun. Nas, pas ujungnya. Oke, coba konsentrasi lagi. Ya, konsentrasi. Kita terapkan 5 jari kita dengan menggabungkan gunnah dan mat harakat. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi na-nya di tengah nih. Binna. Panjang 6 harakat apa 4 harakat? Nas. Nas. Dengung. Binna. Binna. Nas. Ini sama, ini sampai habis kita bacaan 6 ayat ini sama. Oke, sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oke, coba 3 ayat aja dulu. Dipraktekkan masing-masing, tidak di-unmute ya. Di rumah sendiri masing-masing. Coba terapkan 5 jari ini. Sekali lagi, boleh bareng-bareng. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ingat, na-nya pas tengah ya. Ilahin nas, ilahin nas. Bisa ya? Oke, insya Allah. Siap-siap nanti akan ditunjuk oleh MC nih. Bagian untuk membacakan nanti ya. Oke. Kita lanjut. Termasuk pada ayat yang keempat. Min sya. Oke, jadi tidak min sya. Hati-hati, min sya. Tidak sama saja. Tapi disertai dengan guna yang harus ditahan 3 kali ketukan irama atau 2 kali ngayun. Atau seukuran 2 kali tasydid. Min syarril waswasil khannas. Sama ya? Khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hati-hati. Di ujung apa di tengahnya nah, jangan lupa khonna nas. Oke. Dan ayat ke-6 hati-hati lagi nih karena 2 tempat dengung. Minal jinnati wan nas. Kembali lagi yang 5 ya. Wananya 2. Wan nas. Minal jinnati wa. Langsung balik ke sini. Minal jinnati wan nas. Bisa ya? Insyaallah. Nah, ini metode kita untuk membiasakan konsentrasi panjang dan juga gun. Nah. Oke. Sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, demikian contoh sekaligus ya dalam terapan bacaan gunnah. Jadi anak ikut ngaji ini ya. Oke, baik. Sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu dulu untuk sementara praktek dan pemahaman dari segi gunnah. Oke, bawa di atas. Baik, kembali ke MC. Mungkin sahabat-sahabat sudah tidak lagi tidak lebih kuat ingin praktek nih kelihatannya, ya. Dari lihat wajah-wajahnya kan bahkan ada yang sudah siap buka videonya ya, ingin terapkan. Oke, kembali ke MC. Baik, syukuran Ustaz. Ya, terima kasih. Baik, sahabat Quran semua,
kita masuki ke talaki terbatas dengan peserta yang akan kami tunjuk secara random. Untuk peserta pertama yang mendapat kesempatan, kami persilahkan kepada sahabat Elsa. Mangga, tafadhol. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Tadi siapa? Elsa. Iya. Sahabat. Oke, sahabat Elsa. Terima kasih ya. Nanti saya beri catatannya. Dilanjut dulu ke yang lain. Baik, berikutnya kepada sahabat Hairul Wardi. Dari mana nih? Belum ada. Ada catatannya di situ? Oke. Dari Tenggara Barat, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Itu di kampung saya itu. Dari mana? Di mana? Nusa Tenggara Barat. Iya, ada Lombok, ada Sumbawa, ada Bima. Iya, silakan. Lombok, Ustaz. Lombok, ya, barakallahu fiik. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Next, masih nambah. Ya, sebentar Ustaz. Ya, kepada sahabat Ayudia, kami persilakan. Dari Ini belum ada. Dari mana sahabat Ayudia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Waalaikumsalam. dari Denpasar, Bali. Denpasar, Bali. Barakallahu fiik, luar biasa. Silakan. Izin Pak Ustadz. Ya, izin Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim. Oke, barakallahu fiik. Baik, insya Allah nanti lanjut lagi ya bagi bacaan yang berikutnya. Saya sedikit koreksi dulu. Yang pertama tadi siapa? Sahabat Elsa ya. Elsa. Oke, Ya. sahabat Elsa. Masih perlu diasah lagi untuk mengukur dua harokat. Ya, jangan sampai kelebihan. Contoh aja di ta'awudz dan basmalah, ini kebiasaan umumnya. Ya,
A'udzu billahi minasyaitonir kelebihan ya, atau a'udzu kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya, 2 rakaat tegas itu ya. Walau di surat An-Nas sudah konsisten lagi itu ilahin, itu udah bagus, tapi kebiasaan nih lama ini tahu dengan basmalah ini kita kepanjangan 2 rakaatnya ya. Nah, sementara gunahnya tadi masih ada yang masih kelewat ya. Sya masih belum sabar untuk menahan. Coba ditahan ya, 3 kali ketukan iramanya. Syarri gitu ya. Nah, jadi itu diperhatikan. Harus konsisten juga di ujungnya tadi sudah pas kalau awal-awal, tapi pada akhirnya dipercepat ya. Nah, jadi harus sama itu. Semua pada surat An-Nas itu sama. Kalau kita menetapkan 4 rakaat, semua 4 rakaat. Lalu ukurannya ada pilihan, tapi harus konsisten mengambil yang mana ini dari 3 pilihan itu. Kalau memang 2, semuanya 2. Kalau memang 4, 4. Kalau 6, 6. Jadi harus sama. Jadi nggak boleh ayat 2, ayat 3, 6, ayat 4, 4 misalkan, enggak. Jadi harus konsisten ya. Buat sahabat Quran Elsa ya. Nah, buat sahabat tadi dari Lombok, alhamdulillah udah cukup bagus juga dengan sahabat Ayu tadi ya. Dengungannya coba dinikmati ya, dengungan kemudian panjangnya sudah konsisten, alhamdulillah. Nah, tinggal nanti perbaiki di level 2 nanti untuk masalah makharijul huruf yang perlu diasah lagi insyaallah ya. Bagus, luar biasa. Next kita dengarkan juga 2 atau 3 orang lagi. Silakan MC. Baik Ustaz. Ya, berikutnya kami beri kesempatan kepada sahabat Uci Fauzia. Mangga sahabat Uci. Silakan sebut dari mana? Saya dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Uci dari Bekasi. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Ya. Sahabat Uci, silakan lanjut. Ya, satu lagi kami beri kesempatan kepada sahabat Suhandi Hanki. Silakan. Ya. Dari mana? Ini Bekasi Ustaz. Bekasi sama dengan sahabat Uci. Cikarang Ustaz Bekasinya. Oh, Cikarang. Oke, barakallah. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallah fiik. Sahabat Suhandi. Berikutnya satu lagi. Baik Ustaz. Satu lagi kami beri kesempatan kepada sahabat Ummu Aya. Ummu Aya, silahkan.
Tafadhali Ummu Ayah. Ya, syukran Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, barakallah. Baik, luar biasa sudah dicontohkan bacaannya. Kalau memang ada catatan ya, buat tadi sahabat Uci ya, hati-hati jadi tidak juga kelebihan dengungannya. Jadi ukurannya tetap harus seakurat mungkin. Qul a'udzu birabbinna, binna, tidak binna kelebihan ya. Jadi coba paskan gunahnya ya. Dan yang berikutnya masih belum konsisten untuk panjangnya. Coba dari awal kalau 4 itu 4 semuanya ya. Kalau memang 2 gitu ya. Nah, kalau memang enak 6, ini kayaknya enakan 6 nih, silakan 6 gitu. Tapi sekarang coba diterapkan dulu biar sama yang 4 halqa dulu, yang gampang dihitung 5 jari kita. Binnas gitu ya. Ilahin nas gitu ya. Nah, begitu juga untuk sahabat Suhandi ya. Nah, tadi ada tasdid ba. Nah, ini nggak boleh kurang tuh, bi rabbi. Tidak boleh rabbina, bi rabbina, kurang kuat. Ukuran tasdid semua huruf yang ada itu mat, panjangnya sama dengan mat. Qala tabba rabbi alhamdulillahi rabbil nah begitu ya, sekali ngayun. Nah, kecuali nun dan mim tasdid, maka ini beda 2 kali ukuran tasdid pada umumnya. Bi rabbinna, binna. Nah, gitu ya. Jadi butuh kesabaran nih, karena ini apalagi surat An-Nas itu favorit, lancar, tapi karena ini bacaan yang tanpa dikontrol dengan tahsin, jadi seakan-akan udah bebas begitu ya, sudah bisa, padahal ada tajwid yang kelewat di sini. Nah, insya Allah lewat program kita bisa diselesaikan ya, termasuk untuk lebih rincinya nanti di talaki face to face sama guru-guru kita yang sudah siap menunggu ya kehadiran kita di kelas talaki. Karena saya menyampaikan ini hanya sekilas saja, karena biasanya kalau talaki itu langsung cut. Nah, kalau sekarang kan dibaca habis dulu. Nah, biasanya kalau dalam talaki itu 1 ayat itu nggak boleh kelewat kecuali sudah dikoreksi kalau memang ada kesalahan gitu ya. Lanjut tadi siapa yang ke Umayyah Ustaz. Umayyah ya. Alhamdulillah udah bagus ya. Nah, hanya saja memang nanti kaitan dengan level materi ketiga itu vokal. Nah, ternyata ada ucapan yang terpengaruh oleh huruf berikutnya. Nah, nanti coba harus lanjut nih belajarnya biar tidak saja bebas dari kesalahan dengung, tapi juga dari segi vokal. Nah, itu ya, gunanya udah bagus ya, tapi hati-hati memang masih ada tadi konsistensi, keseimbangan gunanya yang masih perlu dikorek ya pada saat talaki nanti. Kalau gabung ya, insya Allah. Saya kira itu buat sahabat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala. MC kita coba menjawab dulu pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan pembelajaran kita, terutama materinya. Bisa dilihat di tanya jawab ya. Saya akan jawab dulu ini karena sedikit penting ya. Untuk tanya jawab sebentar.
Oke. Kelas talaki nanti diinformasikan oleh MC. Kemudian bagaimana cara ya nanti dijawab untuk talaki ya. Saya ingin jawabnya dari materi saja. Bagaimana cara baca yang baik dari huruf di awal surat yang hurufnya panjang seperti Yasin, Alif Lam Mim? Mohon dijawab, terima kasih. Insya Allah dijawab dengan rinci nanti level 4 gitu ya. Wah, jauh banget ya. Ya udah, singkatnya gini. Betul ada bacaan panjang, lebih panjang dalam bacaan awal surat atau mafatihus suar, pembuka surat, atau huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang per huruf ya, muqatta'ah itu terpotong-potong itu ya. Nah insya Allah akan dikaji lebih dalam nanti di level 3 ya, tahap 3 nanti materi kita ya insya Allah. Bukan pertemuan 3 ya, level 3. Jadi nunggu dulu level 2 ya, baru masuk level 3. Nah ini ya harapannya sahabat-sahabat semua tetap istiqomah ya untuk mengikuti materi kita. Nah dicontohkan, jadi yang gampangnya yang setiap ada tanda halis untuk sementara ya, karena saya membiasakan para peserta saya itu tidak sibuk dengan isyarat-isyarat atau tanda-tanda, tapi sibuk dengan ilmunya, kenapa dibaca seperti ini. Tapi untuk tahap awal tidak apa-apa ngambil tanda-tandanya aja. Nah setiap yang ada tanda halis atau bendera atau apapun istilahnya, karena memang tidak ada istilahnya di bahasa Arab gitu ya, tapi simbol saja. Nah simbolnya yang tanda halis itu 6 harokat semua. Ya contoh Yasin, berarti sinnya 6 harokat ya. Yasin ya, 3 kali ngayun 6 lazim ya. Kenapanya nanti insya Allah dibahas di level 3 ya. Mohon kesabarannya, kita akan tuntaskan itu semua. Kemudian alif lam jadi 6 harokat ya. Amim gitu ya. Pokoknya ada tanda halis itu 6 harokat. Ka ha ya ain sa. Nah itu ya. Insya Allah akan dikaji itu semua ya insya Allah. Saya kira itu untuk pertanyaan berkaitan dengan materi. Sisanya silakan MC, saya kembali ke MC untuk hal-hal yang memang secara teknis berkaitan dengan pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab.